Terus kalau golnya ngalahin kakak ya seneng banget saya. Saya sampai di rumah saya icing. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Tendangan roket Marcelino menandai comeback sempurnanya. Marcelino Ferdinand, wonderkid andalan timnas Indonesia, menjadi pahlawan Persebaya menang 1-0 atas PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo. Gol spektakuler dari Marcelino Ferdinand lewat tendangan keras dari luar kotak penalti di menit 90+5 mengunci kemenangan Bajul Ijo. Kemenangan ini cukup emosional karena sejatinya di laga pekan ke-6 Liga 1 2022 ini, Persebaya mendominasi permainan sejak awal laga, menciptakan banyak peluang, di mana 3 diantaranya membentur tiang gawang namun sulit membobol gawang lawan. Bajul Ijo sendiri harus menunggu hingga perpanjangan waktu babak kedua untuk menciptakan gol kemenangan. Kemenangan ini juga cukup penting untuk mendongkrak posisi dan mental tim yang sedang dalam situasi kurang baik, karena baru mengemas 1 kemenangan dan imbang dan 3 kali menelan kekalahan. Tambahan 3 poin menjadikan Persebaya naik ke peringkat 10 klasemen sementara berbekal raihan 7 poin dari sebelumnya yang bertengger di peringkat 14. Marcelino menyebut gol ini cukup spesial. Selain menjadi kemenangan, gol ini juga yang perdana bagi Marcelino yang ia cetak di Stadion GBT dan dalam laga resmi bisa disaksikan langsung oleh bonek dan bonita. Ditambah lagi dengan gol spektakulernya ini menandai comeback sempurna Marcelino Ferdinand. Seperti yang diketahui, jika Marcelino baru saja sembuh dari cedera yang dialaminya saat membela timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19. Usai menjadi pahlawan bagi tim, besar kemungkinan Marcelino Ferdinand akan absen bela Persebaya, di mana ia masuk dalam 36 pemain yang mendapatkan panggilan timnas Indonesia, yakni dalam program pemusatan latihan persiapan kualifikasi Piala AFC U20 2023. Scouting cerdas Persija manjakan Sintayong di timnas Indonesia. Persija Jakarta menjadi penyumbang nama terbanyak di TC Timnas U19 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023 mendatang. Dari 36 pemain yang telah dipanggil, juru taktik Timnas U19 Indonesia Sintayong, Persija Jakarta sukses menyumbangkan 10 pemainnya. Nama-nama seperti Cahya Supriyadi, M. Ferrari, Afrianto Niko, hingga sang wingback Frankie Misa adalah wonderkid milik Persija Jakarta yang namanya sedang harum. Skuad cerdas dan akademi Persija Jakarta yang dibina dengan serius menjadi salah satu kunci banyaknya pemain muda elite yang diterbitkan Macan Kemayoran. Skuad merupakan aspek penting untuk klub sepak bola dalam mencari bakat-bakat muda potensial yang ada di penjuru negeri ini. Klub-klub Eropa seperti Udinese, Borussia Dortmund, hingga Atlanta adalah klub dengan sistem scout terbaik saat ini. Di Indonesia sendiri, Persija Jakarta adalah salah satu klub yang begitu gencar dalam memanfaatkan sistem scout untuk mencari bakat-bakat muda. Lewat akun resmi dan media sosial mereka, Macan Kemayoran rutin melakukan kompetisi di usia muda untuk kemudian menjaring bakat-bakat yang ada. Terakhir, di bulan Januari tahun lalu, Persija Jakarta menggelar sebuah kompetisi usia muda bernama Young Tiger League. Kompetisi tersebut khusus diperuntukkan kepada pemain-pemain muda dari usia U16, U18, dan U20, di mana para pemain muda yang mampu unjuk gigi dan tampil mempesona bakal dimasukkan ke dalam SSB milik Persija Jakarta. Langkah cerdas Persija tersebut tentu sangat memanjakan Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia. Karena berkat scouting tersebut, Sintayong berhasil menemukan pemain potensial yang sesuai dengan kriterianya untuk memperkuat skuad Garuda Nusantara. Pemain keturunan masih dipantau, disiapkan untuk rencana besar Sintayong di timnas U20. Asisten pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengaku bahwa tim pelatih tengah memantau beberapa pemain keturunan. Meski begitu, ia memastikan tidak menggunakan jasa pemain naturalisasi di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sintayong sendiri saat ini sudah tiba di Indonesia dan ditunggu oleh jadwal padat.
di mana terdekat pelatih asal Korea Selatan ini bakal dihadapkan dengan kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang akan digelar pada September mendatang. Sebelumnya ada 3 pemain keturunan yang ikut pelatih timnas Indonesia U19, yakni Kai Boham, Jim Krok, dan Max Christoffel. Namun mereka masih belum masuk kriteria dari Coach Sintayong. Kalau kemarin Coach Sin menilai belum sesuai dengan kriterianya, tapi kita masih lihat beberapa pemain naturalisasi. Kita lihat situasinya. Ucap Nova Arianto. Adapun babak kualifikasi Piala Asia U20 2023 sendiri akan diikuti oleh 44 negara dan dibagi ke dalam 10 grup, di mana hanya tersedia 10 tiket lolos otomatis ke putaran final untuk setiap juara grup, yakni dari grup A hingga grup C. Sementara itu, terdapat 5 tiket tambahan untuk 5 runner-up terbaik. Ini akan membuat persaingan untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 semakin sengit. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you